Wejangan dari Zuriyah Syekh Siti Jenar tentang Bang Alawi. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman semua ya. Ini video nasihatnya sangat luar biasa. Kita lihat dulu video. Kenapa saya sekarang akhir-akhir ini sibuk? Bukan karena mengajarkan kemudian, tapi kami bermaksud mengedukasi supaya mereka tahu, mereka waspada. Dan terutama ya ada pengurus-pengurus NU yang menjadi penggemar mereka itu ada. Pengurus Ansor yang menjadi penggemar ya ada. Ada. Kalau tak sebut namanya malah kisinan kok. Engkau malah mencekal mana. Saya tahu. Mungkin kalian tidak sama. Jelek-jelek ini saya sudah umur saya sudah 60 tahun. Saya jauh lebih pengalaman kalau dibanding kalian yang baru umur berapa tahun? Baru umur 40. Kamu 40 baru merasakan gini berapa kali. Saya dari 60 tahun ya. Jadi saya tahu betul bagaimana ini dan bagaimana dulu keberadaan ini. Saya tadi katakan Ansor itu adalah andalan punya Ansor. Kita tahu. Saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al-Ihsan Jambes Kediri. Syekh Ihsan yang lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya. Surabaya, Surabaya, Surabaya itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya. Surabaya, kota kenangan di tahun 45. Ada apa? Itu ada perjuangannya Ansor melawan penjajah Belanda. Bukan Tarim. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pidato iki anggitmu yang dicoro akibatnya wis ditanggung, nggak masalah. Saya sudah sampai ke orang-orang sudah tak kandhani. Pokoknya siapai itu aja. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ini mengedukasi, sadarlah kalian betapa sakitnya. Sudah kalian lihat selama ini itu kita hanya dijadikan bemper, dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Kita bermaulid ini kan berharap apa? Berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sahih ya. Karena kalau nggak sahih nggak boleh. Kemarin saya membaca, jangan mengucapkan hadis yang tidak sahih, man adzoma maulidin nabi karena syafi'an lahu yaumal qiyamah, tidak boleh. Padahal hadis itu bukan maudhu. Hadis itu hanya sanadnya saja yang lemah. Tapi kalau hadis itu sanadnya lemah, untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Hadis yang lemah, yang sanadnya dhaif, itu kalau perkara-perkara syariat itu tidak boleh diamalkan. Kalau mau yang sahih mengenai syafaat, oke, tak berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu utawi pundi iku as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, mana, siapa orang yang as'adun nas, yang lebih bejo-bejone manungso, lebih beruntungnya manusia, bisyafa'atika dengan syafaatmu ya Rasulullah yaumal kiamat, di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, as'adun nas, beruntung-untungnya manusia bisyafa'ati, dengan syafaatku yaumal kiamat, di hari kiamat besok. Iku adalah man, orang olah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah
Mukhlison min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syafaat, dijamin oleh syafaat Nabi. Karena yang berhak mendapatkan syafaat, satu-satunya makhluk yang ditemplei wewenang syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lainnya Kanjeng Nabi itu ndak. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan mensyafaati sampeyan pembacanya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, iqra'u maca sira, hendaklah kamu membaca Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Quranmu besok yakti akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an khali, yang memberikan pertolongan syafaat li ashabihi, terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Muslim. Itu rawahu Muslim. Dua hadis yang saya bawakan itu adalah semua adalah rawinya Imam Muslim. Nah, mukimat ternyata ya. Gua kira bukan, kawan-kawan semua. Terkecoh kita ya. Mukimat ternyata. Next. Takut saya kira bohong. Jadi memang ada beberapa versi. Nah, versi ini ada datanya. Saya tidak bohong. Kita lihatkan dulu Siti. Nih, siapa ini? Fatimatus Zahra. Putra Sayyidina Sinten. Hasan apa Husain ini? Hasan. Di lembar yang sama ya, sampai ke sini. Nah, Maulana Mahdum Jati Cirebon, putra Sayyidina Maulana Hasanuddin Banten, putra Sayyidina Sultan Nasrud. Dikira boh, ke atas, sinten ini Sayyidina Hasan. Ya. Ada. Bapak aja. Oh, cari Dolim, ya dan Dolim. Makanya Cirebon disembunyiin. Jadi nasabnya Wali Songo itu ya jelas banget daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Cuman terputus gitu loh. Gak jelas silsilahnya itu, gak jelas siapa-siapa lagi sampai sekarang. Terputus. Berbeda dengan nasab Alawi, jelas-jelas terjaga nasabnya seperti itu teman-teman semua, masyhur ya. Berbeda. Jadi terputus, udah terputus aja, dulu aja ya nasabnya. Dan raja-rajanya pun ya jaga nasabnya nggak begitu kuat. Karena nasabnya bukan dari jalur bapak. Mereka bebas nikah dengan siapapun, anak-anak perempuannya bebas nikah dengan siapapun. Dan nasabnya tersebut putus, tidak jelas teman-teman semua. Kebenarannya tidak benar. Ya karena udah terputus. Nasab Wali Songo ya nyambung, nasab Wali Songo nyambung. Cuman nasabnya orang-orang sekarang yang bernasabkan ke Wali Songo itu jelas saja tidak nyambung. Seperti itu. Karena bukan jalur nasab, itu bukan dari jalur bapak. Kalau nasab jalurnya boleh jalur ibu atau jalur nasab, berarti semua orang itu boleh dikatakan nasab Wali Songo dong. Kalau seperti itu kan gak masuk di akal. Makanya lembar daripada Alawi ini itu mengatakan nasabnya Wali Songo itu majuhulun ya kalau nggak salah. Nasabnya tidak benar kebenarannya. Ya, tidak bisa dipastikan kebenarannya seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.